Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ya, ini peserta workshop, ya. Ini kita akan menayangkan, ya, satu contoh bagaimana orang tua melakukan mediasi orang tua, ya. Dalam hal ini pengertian mediasi orang tua itu adalah interaksi orang tua dan anak, ya, orang tua dengan anak di dalam keluarga yang berhubungan dengan media, ya, atau ini kaitannya dengan praktek pengasuhan, ya, untuk orang tua yang berorientasi pada media. Jadi bagaimana nanti kita orang tua itu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak dengan anak terkait dengan bagaimana media itu digunakan, ya. Pengertian media di sini itu yang terkait dengan media digital, ya, juga khususnya yang terkoneksi dengan internet, ya, atau sering kita sebut dengan online, ya, jadi atau daring, ya, dalam jaringan. Nah, ini ada beberapa cara, ya, atau metode untuk melakukan mediasi orang tua ini, yaitu dengan mediasi aktif, ya, dalam hal ini orang tua aktif berdiskusi dengan anak, ya, mendiskusikan tentang media yang diakses. Jadi dalam hal ini keterlibatan orang tua itu secara aktif bersama anak untuk mendiskusikan baik terkait dengan isi, ya, ataupun mungkin juga hal-hal yang terkait dengan media itu. Kemudian yang kedua adalah mediasi orang tua yang disebut dengan pembatasan, ya. Jadi dalam hal ini orang tua menetapkan batasan-batasan, ya, untuk anak itu mengakses media, ya, khususnya yang terkait dengan internet. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut dengan mediasi orang tua co-viewing atau co-use. Nah, dalam hal ini orang tua bersama anak, ya, itu menggunakan media sendiri-sendiri tetapi dalam waktu yang bersamaan dan tempat yang sama. Jadi dalam ini orang tua membersamai, ya, ketika anak mengakses media itu. Nah, dalam melaksanakan metode mediasi orang tua ini atau strategi atau praktek mediasi orang tua ini itu sangat terkait dengan usia anak, ya. Jadi bagaimana caranya mengungkapkan atau metode atau strategi yang kita gunakan itu sama-sama mediasi aktif misalnya, ya, tetapi ketika usia anak itu berbeda nanti kita akan bedakan pada anak-anak kelompok usia 2 sampai 5 tahun, ya, kemudian 6 sampai 8 tahun, ya, ini anak usia sekolah, ya. Jadi kita mulai dari anak usia balita, ya, kemudian anak usia sekolah dan usia 9 sampai 11 tahun, ya, anak pra-remaja begitu, ya. Ini nanti akan kita berikan contoh, ya, bagaimana melakukan itu baik terkait dengan strateginya atau metodenya juga pada tahapan perkembangan anak, ya. Ini supaya nanti pemahaman konsep kita tentang mediasi orang tua itu menjadi lebih konkret, ya, kita contohkan. Nah, yang pertama ini kita akan fokuskan dulu pada anak usia 2 sampai 5 tahun, ya. Ini anak usia balita, ya. Jadi bagaimana kita melakukan mediasi orang tua pada anak usia 2 sampai 5 tahun. Nah, contoh yang pertama ini kita melakukan mediasi aktif, ya. Dalam hal ini berarti orang tua berdiskusi, ya, atau berkomunikasi langsung mengembangkan percakapan dengan anak secara aktif, ya, dan dalam waktu yang bersamaan juga menggunakan media itu bersama anak. Jadi dalam hal ini misalnya anak membuka atau mengakses satu film atau permainan, ya. Nah, kemudian orang tua bersama-sama menyaksikan dan juga mendampingi anak itu menyaksikan film itu, ya, atau tayangan itu, ya, atau game itu, ya, itu kemudian
orang tua bertanya ya kepada anak, ya diskusi dengan memberikan pancingan itu berupa pertanyaan ya, misalnya kita bertanya kepada si anak ya, misalnya sedang menonton satu film atau tayangan tertentu ya, lalu kita menanyakan terkait dengan si pemain itu, karakter yang ada di film itu ya, kita tanyakan ya, misalnya gimana nih kalau si karakter ini melakukan hal ini ya. Jadi sedang terkait dengan film atau tayangan yang sedang ditonton, lalu kita memberikan komentar ya, bertanya kepada anak ya, misalnya kenapa ya si anak ini ya, si siapa misalnya ya, kalau misalnya dulu tuh yang banyak itu misalnya Dora ya, misalnya kok Dora ini nampak senang sekali ya, kalau sekarang misalnya itu divisualisasikan ya, misalnya bis yang bisa ngomong ya, Tayo loh, ini kenapa Tayo kok bisa senang sekali ya, supaya anak juga bisa mengeksplorasi dari apa yang dia lihat ya, dan kemudian dia bisa bercerita tentang tokoh atau karakter yang sedang ditonton. Tapi dengan stimulasi pertanyaan dari orang tua. Jadi kita bersama anak itu ya sama-sama nonton apa yang sedang ditonton oleh anak ya. Kemudian supaya anak itu tidak hanya pasif menonton, tetapi dengan stimulasi pertanyaan kita dia bisa menceritakan ya apa yang dia tonton. Itu namanya mediasi aktif ya. Kemudian yang kedua ini mediasi pembatasan ya. Jadi dengan anak usia 2 sampai 5 tahun ini memang pembatasan itu lebih banyak dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua yang aktif ya, misalnya memilihkan konten ya, film-film apa saja atau tayangan apa saja itu yang bisa diakses oleh anak ya. Ini sudah kita istilahnya sudah kita list ya di gadgetnya anak itu. Ya hanya film-film itu yang bisa diakses. Nah, nanti cara strategi untuk melist atau memilih kemudian mensortir yang lain itu nanti terkait dengan device atau perangkatnya ya. Tetapi di sini dalam memilih kira-kira film-film apa saja yang layak untuk ditonton anak ya, kemudian itu kita batasi ya. Jadi tidak dilakukan diskusi kalau ini orang tua yang membatasi ya, bahwa nanti di dalam gadget anak itu ya isinya hanya itu yang bisa diakses ya. Kemudian mengecek pengunggah saluran. Jadi siapa yang mengunggah ya film itu atau ini. Nah, ini kita perlu perlu mengecek juga ya, kalau perlu juga nanti melihat reviewnya ya dari yang sudah ada di tayangan itu. Kemudian juga sebelum kita memilih itu sebagai tayangan yang bisa diakses oleh anak atau bisa ditonton oleh anak. Nah, ini kita harus nonton dulu ya, harus ya memang kita harus pastikan dulu bahwa di dalam film atau tayangan itu memang ada pesan moral positif ya. Jangan sampai nanti kita hanya melis begitu ya, misalnya cerita-cerita yang kemudian justru itu menimbulkan satu moral yang kurang baik ya, misalnya kartun kancil nyolong timun misalnya ya, kancil mencuri timun. Nah itu kita ini dulu kita sortir untuk tidak kita masukkan ya, karena di situ kan justru malah ini mengajari orang supaya jadi licik ya untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah ini hal-hal yang seperti itu memang harus kita sortir dulu ya. Jadi kita harus tonton dulu, kemudian kita analisis bahwa ini memang ada pesan moral yang positif ya, tidak mengandung ajaran untuk kekerasan ya, kemudian juga hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh keluarga. Nah, ini kita harus pastikan dulu ya. Kemudian baru itu bisa digunakan atau diakses ya oleh anak kita. Nah, ini pembatasan ya, metode pembatasan untuk anak yang usia 2 sampai 5 tahun. Nah, kemudian juga pembatasan yang terkait dengan jadwal online ya. Misalnya anak itu
boleh nonton ya, sekali nonton misalnya kalau untuk anak 2 sampai 5 tahun ya itu sebaiknya dalam satu hari tidak lebih dari 1 jam ya untuk screen time-nya. Jadi misalnya dalam satu hari itu kita bagi jeda waktu misalnya pagi ketika mungkin dia sudah mandi, sudah sudah makan, sudah sarapan ya. Kemudian di sela-sela mungkin bermain yang lain ya misalnya dia kepingin nonton ya tapi kita kita batasi waktunya ya misalnya pagi kemudian nanti mungkin sore ya sesudah mandi tidur siang dan sebagainya. Nah ini kita yang menentukan. Jadi memang kalau untuk anak di bawah 5 tahun itu ya orang tua yang harus aktif ya untuk meskipun anak minta kalau bukan waktunya dia untuk menonton itu ya tetap kita tidak membolehkan ya karena nanti kalau tidak tegas tidak konsisten ya nanti anak akan punya pikiran bahwa dia bisa mengakses itu setiap saat ya tetapi kalau orang tua tegas ya untuk membuat jadwalnya. Nah, mungkin kalau hari Minggu misalnya ketika orang tua itu bisa lebih banyak waktu untuk menemani anak. Nah, mungkin kalau biasanya hanya diberi waktu setengah jam ya mungkin Minggu bisa sampai 1 jam. Tapi untuk anak di bawah 5 tahun ya sebaiknya screen time-nya itu tidak lebih dari 1 jam ya. Itu terkait juga nanti perkembangan saraf ya itu akan sangat terpengaruh. Ya. Nah, kemudian kalau sebelum tadi kita melis ini sebagai materi yang bisa sebagai konten yang bisa diakses anak, kalau kita ragu-ragu terhadap kontennya ya, mungkin kita sudah nonton ya, tapi kemudian kita ingin tahu bagaimana komentar ya orang-orang yang sudah menyaksikan itu ya, itu kita juga bisa mencari reviewnya ya. Jadi kalau banyak yang memberikan rating positif ya kita bisa masuk dalam list yang bisa diakses ya. Tapi kalau ternyata ada beberapa komentar yang kok ini malah membahayakan atau bisa menimbulkan ketakutan pada anak, nah itu ya mending tidak kita list dalam daftar yang bisa diakses oleh anak. Nah kemudian juga kita melakukan pembatasan ketika anak itu sudah mengakses ya media itu. Nah, misalnya tadi disepakati 10 menit ya, mungkin anak usia 2 sampai 5 tahun mungkin belum secara paham ya konsep waktu itu ya 10 menit itu seberapa ya. Mungkin ketika dia sudah asik begitu ya tiba-tiba waktunya tinggal habis gitu langsung kita rebut itu juga tidak bijaksana ya, tapi kita bisa memberikan semacam peringatan pada dia ya. Misalnya kita beri waktu 10 menit ya. Nah, ini sudah 5 menit ya ketika dia masih asik begitu ya kita tetap mengingatkan ya. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi ya, nanti sudah ya. Nanti kalau Bunda bilang waktunya sudah habis, ini tabletnya dikasih Bunda ya. Nah, jadi anak itu sendiri juga ada persiapan-persiapan ya. Jadi meskipun kita melakukan pembatasan tapi ya tidak tiba-tiba, tapi perlu ada semacam peringatan begitu ya bahwa nanti waktunya tinggal sekian. Karena memang untuk anak usia 5 tahun ke bawah konsep waktu itu masih abstrak ya. Mungkin dia belum bisa paham ya bahwa 10 menit itu seberapa. Nah, itu kita perlu memberikan peringatan ya sebelum waktu itu habis ya. Kemudian media pembatasan yang lain terkait dengan permainan atau game ya ini juga perlu kita review dulu ya kontennya itu ya sebelum kita masukkan dalam daftar yang bisa diakses oleh anak kita. Nah, kira-kira misalnya ini satu permainan ya. Ini memang bagus ya untuk menstimulasi. Jadi kalau kontennya itu kan ada konten yang pasif berarti anak hanya nonton saja ya. Tapi ada konten yang aktif ya, misalnya ada stimulasi, misalnya membersihkan mobil yang kotor ya, lalu kalau dia mencet ini atau memasukkan warna-warna yang sesuai dengan kotaknya, misalnya ada bola, kemudian di situ ada keranjang ya, misalnya masukkan warna bola yang sama ke keranjang itu, ini bisa dilakukan. Nah, ini perlu kita review dulu juga permainan itu ya, permainan itu apakah itu mendorong kreativitas ya, kemudian anak bisa menciptakan
gambar-gambar yang bisa diakses dari gamenya itu ya, atau mendorong pemecahan masalah ya, misalnya semacam puzzle. Kemudian ini kalau jalannya sini buntu, wah ada peringatan bunyi twing atau salah atau apa. Nah itu lalu supaya anak bisa berpikir untuk mencari jalan yang tidak buntu dan sebagainya. Ini apakah juga game itu memfasilitasi kecakapan komunikasi, karena memang kebanyakan game lebih banyak ke aktivitas fisik ya, tapi mungkin kalau ada game yang bisa interaksi, misalnya dia dengan suara itu dia bisa mengucapkan dengan benar, nah itu bisa kita rekomendasikan ya, tapi mungkin kebanyakan game lebih banyak ke aktivitas fisik ya. Kemudian juga apakah game ini mengembangkan kecakapan sosial ya, misalnya game-game yang di situ misalnya ada interaksi beberapa orang, lalu bagaimana dia memilih tokoh-tokohnya itu untuk bisa diinteraksikan satu dengan yang lain ya, misalnya kalau ini menjemput ini, kemudian mereka bisa jalan bersama-sama ya. Intinya bahwa akan lebih baik ya kalau game itu menstimulasi anak ini kemudian bisa aktif ya, dengan gadgetnya itu aktif dalam arti tidak hanya nonton secara pasif ya. Kalau film itu biasanya hanya nonton ya, kemudian kalau game ini ada beberapa yang bisa membuat anak itu menjadi aktif ya, meskipun hanya menggerakkan di layarnya itu ya, tetapi menstimulasi anak untuk melakukan sesuatu. Nah ini kita bisa memilihnya dulu ya, memilih game-game itu ya, jangan sampai nanti game yang kita sediakan di daftar itu ternyata justru malah menstimulasi kekerasan ya, misalnya perang dan sebagainya. Nah itu perlu kita hati-hati ya untuk membatasi ya game-game yang cenderung mengarah ke kekerasan untuk tidak kita masukkan di dalam daftar yang bisa diakses oleh anak. Ya, itu termasuk juga pembatasan. Ya, jadi juga terkait dengan pembatasan waktu ya, misalnya tadi karena anak umur 2-5 tahun belum begitu paham secara konkret ya tentang batasan waktu ya, tapi dia masih ingin menikmati ya. Ini kita bisa mengalihkan ya, misalnya tidak nonton filmnya atau main gamenya ya, tapi kita berikan waktu tapi untuk aktivitas yang lain yang ini justru akan tadi menstimulasi ya perkembangan komunikasinya, perkembangan sosialnya ya, misalnya kita ya udah kita masih pakai tabletnya tapi untuk telepon nenek ya misalnya, lalu kita pencetkan untuk telepon nenek jadi supaya dia ngobrol, lalu tadi cerita sama nenek tadi nonton apa ya, supaya dia bisa mengungkapkan kembali apa yang dia tonton, atau misalnya mengenalkan dengan relasi keluarga besar, ada nenek, ada tante, ada Pak D, ada keponakan. Nah ini kan berarti dia mulai mengenal keluarga besarnya, itu juga bisa digunakan ya. Jadi kita membatasi waktu, tapi kemudian juga mengalihkan ya untuk tidak hanya game dan film yang ditonton, tetapi juga bisa digunakan untuk menjalin interaksi ya dan latihan berkomunikasi dengan orang-orang yang dikenal. Jadi ini orang tua yang mengatur ya dengan siapa fit call itu dilakukan. Jadi anak tidak boleh mengakses sendiri ya, tapi tetap harus difasilitasi oleh orang tua. Jadi orang tua menunjukkan bahwa ada cara menyenangkan yang lain ya dari fungsi gawe itu untuk melatih komunikasi dan relasi sosial anak. Jadi supaya anak juga punya pengertian bahwa tablet ini tidak hanya untuk main game dan tidak hanya untuk nonton film ya, tapi bisa digunakan untuk itu tadi ketemu nenek meskipun hanya secara virtual ya istilahnya. Tapi ini menjadi tugas kita untuk membatasi ya dengan siapa atau apa yang bisa diakses oleh anak. Jadi di sini juga pembatasan itu juga bermanfaat juga untuk selain tadi membatasi screen time, ini juga orang tua juga mengatur ya kegiatan anak ini. Jadi selain berinternet ya menggunakan gadgetnya,
juga memfasilitasi waktu kegiatan lain ya, terutama aktivitas fisik ya, permainan yang melibatkan gerak fisik ya, permainan kreatif, percakapan dengan keluarga secara nyata ya. Jadi tidak hanya dalam dunia maya, tetapi justru yang paling banyak itu justru waktu yang harus dalam dunia nyatanya ya, dunia jadi gerak fisik ya, ini akan sangat memperkuat perkembangan batang otak yang itu pengaruhnya nanti akan sangat baik ya. Jadi kalau anak usia bawah 5 tahun waktunya lebih banyak dengan gadget ya, nanti itu akan menghambat ya perkembangan fisik yang lain yang itu diperlukan sebagai penopang ya untuk perkembangan lainnya, yaitu sehingga ini orang tua memang harus ketat ya dalam persoalan pembatasan waktu, kaitannya juga dengan tadi aktivitas fisik ya, supaya itu harus lebih banyak ya daripada aktivitas online-nya ya. Itu tadi ya, sebaiknya untuk anak di bawah 5 tahun dalam satu hari itu jangan lebih dari 5 menit, 1 jam ya untuk melingkup. Nah, kemudian metode yang ketiga itu mediasi co-viewing. Nah, ini orang tua bersama anak ya, melihat ya, mengecek keamanan gawe dan melihat anak-anak saat online. Jadi ini harus didampingi bersama. Itu yang untuk anak usia 2 sampai 5 tahun. Ya, nanti kita akan lanjutkan untuk anak usia 6 sampai 8 tahun. Terima kasih.